Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan webinar pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan berjalan dengan lancar. Amin. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Doransia Fendi Astuti, biasa dipanggil Dora. Saya guru seni budaya dari Kabupaten Magetan, mengajar di SMPN 1 Ngariboyo. Kebetulan juga sebagai Ketua Komunitas CLN Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, malam hari ini nanti merupakan webinar yang seri yang ke-92. Sudah luar biasa untuk komunitas kita. Jadi mari kita bersama-sama menyalakan semangat belajar dan berbagi inspirasi dalam dunia pendidikan. Jadilah bagian dari perubahan dengan memperdalam wawasan tentang strategi pembelajaran yang relevan dan bermakna di abad ke-21. Nah, untuk malam ini nanti kita mengambil tema optimalisasi fitur flashchat Wayground tanpa gawai yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Delismar yang sudah berkompeten di bidangnya. Kemudian sebelum dimulai akan saya bacakan beberapa urutan susunan acara dalam webinar malam ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan kesepakatan bersama dalam kegiatan webinar ini, dan yang keempat materi inti yang akan disampaikan oleh Ibu Delismar, dan yang kelima nanti tanya jawab. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, maka saya sebagai moderator akan membuka webinar pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan khidmat. Bentar saya share screen untuk lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya
akan saya bacakan kesepakatan bersama dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Perlu di-share screen atau saya bacakan saja, Bu? Untuk Budulai Smart gimana ini? Boleh ditampilkan, boleh, Bu? Ditampilkan saja? Ya. Oke, sebentar. Bentar. Apakah sudah tampil? Bentar. Belum, Bu. Bentar, bentar. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya, terima kasih untuk kesepakatannya. Yang pertama, peserta mengisi pendaftaran webinar. Yang kedua, peserta mengikuti Google Meet atau streaming YouTube. Yang ketiga, peserta mengisi daftar hadir pada webinar hari berlangsung hingga batas waktu 23.59 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, peserta masuk Meet maksimal 30 menit sebelum kegiatan berakhir. Yang kelima, presensi yang tidak terkirim atau tidak terekam di Google Form maka tidak mendapatkan sertifikat. Yang keenam, panitia tidak menerima ralat sertifikat, ralat email, ataupun japri lewat WA dan telepon. Yang ketujuh, peserta diharapkan teliti dalam mengetik nama, email, dan instansi. Jika keliru, maka sertifikat tidak akan terkirim. Dan yang terakhir, yang kedelapan, segala bentuk kekeliruan baik data maupun pengisian form sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta. Nah, demikian kesepakatan webinar pada malam hari ini, dan insya Allah ini kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama dalam komunitas Canva Lovers Nusantara. Selanjutnya, mari kita dengarkan keynote speaker dari Kang Diro. Beliau merupakan Ketua Canva Lovers dan beliau merupakan itu sebentar, saya lihat catatan dulu Kang, dari nanti keliru. Saking banyaknya beliau itu, jadi harus melihat catatan dulu daripada nanti saya keliru membacakan. Sebentar. Nah, Kang Diro merupakan guru Duta Canva Indonesia, kemudian fasilitator guru penggerak, Duta Teknologi Kemdikbudristek, Kapten Belajar ID Provinsi Jawa Barat, trainer Canva for Education, mentor Google Master Trainer, Google Certified Trainer, dosen praktisi dan masih aktif mengajar di SMA N1 Taman Sari, Bogor. Mungkin ada tambahan lagi, Kang Diro? Aman, Bu. Iya. Sama-sama belajar. Iya, saya kira itu untuk CV dari Kang Diro. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Kang Diro untuk menyampaikan keynote speaker-nya. Baik, terima kasih Bu Doransia atas kesempatannya. Nah, saya mohon izin mau ditampilkan dulu ini. Wah, keren banget. Ini sudah lama ya kita tidak kegiatan seperti ini. Dengan sebulan sekali ini, tapi nggak apa-apa ya, meskipun sebulan sekali, rasa rindunya makin menggebu ini ya, untuk sama-sama belajar. Baik, Bapak Ibu, izin teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyapa dengan salam dari Pasundan, Provinsi Jawa Barat. Sampurasun. Rampes. Yes. Rampes. Baik, Kang Iin, terima kasih. Bu Doransia, Bu Delismar, narasumber kita, Bu Iin, Bunda Yusfiarni, ya. Siapa lagi? Bu Suryati, teman-teman Canva Lovers, ke komunitas ya CLN sekarang ya, KCLN, Komunitas Canva Lovers Nusantara. Terima kasih, alhamdulillah, bersyukur tentunya saya sangat senang sekali. Perasaan sudah lama sekali ya kita tidak webinar begitu, karena memang kita sudah mengubah jadwal webinar kita menjadi 1 bulan sekali. Tapi mudah-mudahan kebersamaan, keceriaan, dan kegembiraan kita untuk semangat terus belajar, meskipun 1 bulan sekali kita ambil. Sekarang yang lagi rame itu adalah growth mindset ya, bukan fixed mindset. Jadi pola pikirnya bertumbuh, tidak lagi pola pikirnya tetap. Jadi kita gunakan hari ini sebagai ajang untuk menuai rindu, menebar rasa, dan tentunya adalah optimal untuk terus ya mewujudkan asa anak-anak kita menjadi luar biasa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Kang Ihin sebagai Sekretaris Komunitas CLN, kemudian Bu Doransia, Bu Delismar, tadi ada Bunda Yusfiarni, Bu Iin, kemudian teman-teman Ketua Komunitas Canva Lovers Nusantara di Kabupaten Kota, dan juga Bapak dan Ibu guru keren yang hari ini luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sudah berada di webinar seri yang ke berapa Bu Dora? 92. Nah, sepertinya kalau sudah 100 nanti akan ada momen khusus ya, bisa tumpengan digital begitu ya, atau nasi uduk virtual begitu. Nah, kita gemakan, ceriakan gitu ya, syukuran betapa dahsyat 100 webinar nanti ya, entah di bulan apa kita bisa mencapai angka 100. Nah, alhamdulillah hari ini luar biasa ya teman-teman sekalian, 88 yang hari ini hadir. Saya ingin menguji konsentrasi kita, boleh dibuka kolom chatnya begitu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menuliskan sesuatu di kolom chat. Tulisannya adalah seperti ini. Mari kita apresiasi diri kita. Mohon dituliskan, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, bangga karena apa sampai detik ini. Jadi boleh dituliskan, contoh misalkan saya bangga sampai hari ini diberikan konsistensi untuk terus belajar, berkarya, dan berkontribusi baik misalkan untuk anak-anak saya dan juga untuk teman-teman guru. Teman-teman boleh tuliskan kebanggaan apa yang hari ini hadir sebagai seorang guru sampai detik ini, malam-malam seperti ini kok mau belajar. Ini adalah malamnya malam Rabu, tapi kok mau belajar padahal tadi baru pulang jam 4. Ya, silakan tuliskan bangga, aku bangga karena. Jadi kata awalnya adalah bangga karena. Nah, betul sekali ya. Boleh dituliskan. Ini luar biasa ya, membangun cara kita belajar untuk berkesadaran dan tentunya adalah menggembirakan. Boleh dituliskan bangga karena, bangga karena. Baik. Jadi yang dituliskanlah bangga karena bisa terus bersyukur dalam segala hal. Bangga karena masih diberi kesehatan. Bangga bisa silaturahim dengan para guru hebat se-Indonesia di KCLN. Bangga menjadi guru yang belajar sepanjang hayat. Bangga bisa menjadi seorang guru karena bisa terus belajar. Bangga karena anak-anak senang mengikuti pelajaran saya. Wow, luar biasa. Bangga karena sampai hari ini saya masih mempunyai niat untuk terus belajar, memperbaiki diri. Betul sekali Bu Eva ya. Terus konsisten ya. Padahal katanya ada 4 level guru. Guru betulan, guru betul, guru kebetulan, guru dibetulkan. Tidak apa-apa, meskipun hari ini sensasi kita sudah berada di level guru betul, semangat kita adalah terus memperbaiki diri, menjadi guru-guru yang senantiasa dirindukan. Bangga karena masih diberikan kesempatan untuk belajar. Bangga karena masih bisa bermanfaat bagi anak, siswa, guru lain, keluarga, sahabat, dan masyarakat. Bangga menjadi guru yang masih menjaga akhlak siswa. Ini luar biasa, betul ya, di tengah godaan luar biasa. Bangga karena tetap semangat belajar bersama KCLN. Perdana ikut kegiatan, siap Bu Lina. Bangga karena tetap semangat. Bangga terus bisa belajar. Bangga karena masih bisa menjadi guru yang dirindukan. Bangga karena masih bisa belajar dan berbagi-bagi siswa dan sesama. Oke, luar biasa ya. Masih tetap dalam lindungan Allah dan dapat mengabdi di dunia pendidikan. Selalu penasaran dan ingin tahu tentang hal baru. Bangga karena bisa terus konsisten untuk terus belajar. Terima kasih, kebanggaan ini mohon dicatat teman-teman. Ini salah satu kita untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Nah, saya selalu mengingat, sudahkah kita melakukan apresiasi terhadap diri kita dengan kata terima kasih, maaf, dan kata tolong. Ya, terima kasih, maaf, dan kata tolong. Nah, ini TMT begitu ya.
Jadi terima kasih, maaf, dan kata tolong. Apresiasi diri kita karena sampai hari ini luar biasa kok kita tidak henti-hentinya belajar ya. Karena kalau kita berhenti belajar, berhenti kehidupan, berhenti semangat untuk menghadirkan kebaikan bagi murid-murid kita. Hari ini luar biasa ya, cepat sekali dunia berubah, cepat sekali kebijakan berubah, benar nggak? Kerasa nggak sih di bulan Juli ini CP-nya baru, panduan kokurikulernya baru terbit, PM-nya luar biasa, KKA-nya juga hadir dahsyat. Wow, ini digitalisasinya dahsyat banget. Bahkan Kang Dero hari ini sedang di Jakarta untuk persiapan ya penyaluran bantuan dari pemerintah terkait dengan papan interaktif ya yang akan diberikan ke sekolah-sekolah nantinya. Nah, ini akan sangat luar biasa. Mari kita apresiasi diri kita luar biasa karena kita telah hebat, telah kuat, meskipun bukan diri kita yang hebat dan kuat, tapi bisa jadi kita hebat dan kuat karena doa murid-murid kita yang senantiasa mendoakan kita sampai hari ini. Yang kedua adalah maaf. Mari meminta maaf kepada diri kita. Maafkan kalau ada kesalahan, kekeliruan, belum optimal, belum bisa membanggakan, belum bisa berpihak kepada dua anak kita, anak ideologis maupun anak biologis yang ada di rumah. Minta maaf, apresiasi. Karena kenapa? Jantung kita tidak pernah tidak berdetak, kecuali sudah saatnya. Pembuluh vena dan arteri tak pernah untuk keliru menyalurkan jantung, menyalurkan darah, baik itu ke jantung maupun ke seluruh tubuh. Kita harus bangga karena pori-pori kita luar biasa masih optimal. Mari kita apresiasi dengan cara meminta maaf kepada diri kita. Dan yang terakhir adalah tolong. Nah, ini dia. Tolong minta kepada diri kita untuk terus kuat, untuk terus membanggakan, supaya di kemudian hari kita menjadi level guru yang senantiasa dirindukan. Teman-teman, luar biasa ya era sekarang, prinsip pembelajaran mendalam dari mulai BBM itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pengalaman belajarnya harus 3M, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini bukan tentang hanya slogan, tapi ini tentang bagaimana fokus dan keberpihakan kita untuk menghadirkan sensasi, suasana, dan proses belajar yang memuliakan untuk anak-anak kita. Ke depan, mari kita fokus untuk terus belajar dan belajar dengan semangat yang sering Kang Dero sampaikan. Mari kita menjadi guru level up. Ciri dari guru level up itu adalah fokus. Yang pertama, naik kelas dari hanya mengajar, naik kelas menjadi mengajar, dan tentunya adalah mendidik. Mengajar itu adalah koma, mendidik itu adalah titik. Kalau kita fokus di mengajar, artinya kita fokus pada pesan. Tapi kalau kita fokus di mendidik, kita fokus pada pesan dan juga kita fokus pada kesan. Yang akan diingat oleh anak di masa depan mungkin bukan hanya tentang pesan, tapi yang paling optimal yang akan diingat adalah tentang kesan kebaikan. Guru level up, mengajar adalah koma, mendidik adalah titik. Yang kedua, guru level up tidak fokus pada koin, tapi fokus pada poin. Nah, ini yang luar biasa teman-teman. Kalau fokus pada koin, terbatas. Gaji yang kita terima setiap bulan tiba-tiba kok habis, tiba-tiba tak bersisa. Hakikatnya hanya sekedar mampir, kemudian disebarkan, setelah itu tiada. Tapi yang akan tetap abadi adalah keberkahan. Meskipun dompetnya terbatas, tapi dengan sensasi yang luar biasa ikhlas, maka Allah akan mengubah dari yang terbatas itu menjadi tak terbatas. Mari kita ubah pola pikir hari ini, ya, bukan menganggap tantangan, bukan menganggap ancaman, tapi justru kita anggap sebagai peluang. Guru level up, fokus pada poin, bukan pada koin. Fokus pada poin-poin kebaikan, fokus pada kesan-kesan kebaikan, bukan pada koin semata tentang materi, tentang rupiah, atau tentang apapun yang masuk ke dalam dompet kita, begitu ya. Mari kita level up, mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman senantiasa menghadirkan kepada kita sensasi kebaikan untuk terus mau 6B. Belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan mencapai keberkahan bersama. Semangat ya menjadi guru-guru yang berkah. Inilah fokus kehidupan kita ya. Kalau ngejar materi mah akan selalu habis, tapi kalau ngejar keberkahan, Allah, saya bersyukur hari ini bangga kepada diri saya karena masih konsisten, komitmen, dan istiqomah untuk menapaki jalan kebaikan ini. Meskipun era kementeriannya berganti, kebijakannya berubah, tapi karena semangatnya mau terus belajar dan belajar, insya Allah semuanya konsisten dan komitmen istiqomah. Allah akan hadirkan kita kepada sesuatu yang mungkin tidak kita prediksi, tapi hari ini kita bisa terbang berbagi untuk sesama. Terima kasih teman-teman, semangat ya belajar dengan Bu Delia Lismar hari ini. Ya, ini Wayground ini apa? Nanti coba dicek ya, ini pengganti fitur apa. Nah, ini akan sangat luar biasa. Mari terbang, pastikan tidak ada yang tumbang, mengangkasa, pastikan tidak ada yang tersiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Dero. Luar biasa sudah memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini.
khususnya bagi saya, karena memang motivasi dari Kang Diro pasti membuat semangat untuk terus belajar. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, untuk narasumber berikutnya yaitu Ibu Delismar. Sebelumnya saya bacakan dulu secara singkat CV beliau, bahwa Ibu Delismar ini mengajar di SMP Negeri 7 Rimbo Bujang dari tahun 1997 sampai 1999. Kemudian di SMP Negeri 5 Kota Jambi, dan beliau juga sebagai tutor Universitas Terbuka di Jambi. Kemudian Ketua MGMP IPA Rayon 1 Kota Jambi, sebagai fasilitator Sekolah Model Provinsi Jambi, narasumber Dinas Kota Jambi dan narasumber Dinas Provinsi Jambi, serta narasumber nasional Guru Motivator Literasi 2021. Beliau juga Bendahara IGI Kota Jambi, Ketua Bidang Litbang IGI Provinsi Jambi, Trainer Sagusafa IGI 2022, Kelas Point School Coach 2022. Kemudian beliau juga sebagai Quizzes School Trainer, dosen Universitas Nusa Putra Sukabumi, kemudian pengajar praktik guru penggerak Angkatan 7, guru pamong PPG Prajab dan dalam jabatan, penilai UKIN PPG, Ketua Kanvalovers Kota Jambi, guru penggerak rekognisi tahun 2024, fasilitator guru penggerak Angkatan 10, tim inti komunitas Kanvalovers Nusantara 2025 sampai 2028, serta yang terakhir ini beliau sebagai Super Trainer Y-Ground 2025. Nah, bagaimana nanti Y-Ground akan disampaikan oleh Ibu Delismar, dan Ibu Delismar ini kebetulan juga baru saja menjadi Super Trainer Y-Ground di batch 2. Nah, ini kesempatan yang luar biasa, bisa kita lihat bagaimana nanti untuk Y-Ground itu insya Allah itu ada pengganti dari aplikasi yang sudah biasa kita kenal, dan nanti akan saya sampaikan link yang dibuat sama Bu Delismar untuk mengikuti di kegiatan ini. Untuk waktu saya persilahkan kepada Bu Delismar. Monggo Bu Delismar. Oke, terima kasih Bu Dora. Ya, sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama-tama sekali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir kembali dalam webinar Komunitas Kanvalovers Nusantara pada seri 92, yaitu pada hari Selasa 5 Agustus 2025. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya, dengan senantiasa melapaskan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya ada yang amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita akan belajar bersama itu tentang optimalisasi fitur flashcard Y-Ground tanpa gawai. Tapi sebelumnya saya tak lupa mengucapkan yang terhormat kepada Bapak Denny Rohendi SPD MPD yang kita kenal dengan Kang Dero selaku founder komunitas Kanvalovers Nusantara. Kemudian yang terhormat Bapak Ihin Solihin SPDI, Ketua Komunitas Kanvalovers Nusantara. Yang terhormat Ibu Irianze MPD selaku Sekretaris Komunitas Kanvalovers Nusantara. Dan saya hormati dan saya banggakan juga di sini yaitu Ibu moderator kita, Ibu Doransia Pendi Astuti SSN. Kemudian tim inti komunitas Kanvalovers Nusantara, seperti di sini ada hadir ya Bu Yuspiarni dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nih. Kemudian yang tak kalah hebatnya yang saya banggakan bersama yaitu Bapak Ibu Ketua Komunitas Kanvalovers Kabupaten Kota yang hadir pada hari ini, dan kita banggakan yang kita senangi sekarang yaitu Bapak Ibu peserta komunitas webinar di Komunitas Kanvalovers Nusantara ke-92 yang hebat-hebat. Baik, sebelumnya izinkan saya dulu berpantun Bapak Ibu ya. Siap. Iya, mohon cakepnya. Iya. Berlayar perahu di pagi cerah,
Cakep. Sambil membawa hasil panen lada. Cakep. Belajar digital tak harus mewah. Cakep. Wayground pun bisa tanpa gawai di tangan siswa. Cakep. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas cakepnya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Mohon untuk bisa bergabung ya. Mohon bantuannya Bu Dora untuk bisa memberikan link untuk bisa bergabung di Wayground pada malam hari ini. Ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Bu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Linknya sudah saya kirim Bun. Ya, oke, terima kasih Bu Dora. Silakan Bapak Ibu untuk bisa bergabung di link yang sudah disematkan oleh Bu Dora di kolom chat, karena kita menggunakan fitur ya, salah satu fitur di Wayground, ini fitur presentasi. Sebelum kita masuk kepada flashcard-nya gitu. Ya, di sini udah bergabung berapa orang? Ya, terima kasih Bu Meiki ya. Kemudian ada Bu Eriza, Ibu Lili Hasibuan, kemudian Ibu Imas. Nah, di sini mirip dengan apa ya, kelas poin dulu ya. Tapi ini bukan kelas poin tapi Wayground. Kemudian Andin Nurdiansah, Ibu Ani Royani. Ya. Jadi di sini sudah bisa kita lanjutkan saja Bapak Ibu ya. Yang belum bergabung silakan bergabung, kita tunggu. Jadi pada hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana optimalisasi fitur flashcard Wayground tanpa gawai. Kebetulan di sini adalah Kanpalover Nusantara selaku komunitas yang menjadi wadah pada kita untuk bisa bersama-sama belajar. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu ya, silakan yang lain ikut bergabung terus. Nah, di sini ini judulnya, kita lanjutkan berikutnya. Nah, saya di sini sebagai salah satu ya Wayground Super Trainer pada tahun 2025 akan mengajak kita bersama-sama untuk mengenal salah satu fitur di Wayground. Nah, sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini boleh Bapak Ibu kirimkan kata-katanya, boleh apa kabar Bapak Ibu hari ini? Misalnya senang, bahagia, sedih, atau yang lainnya. Silakan Bapak Ibu untuk dituliskan di Wayground-nya. Ya, silakan. Nah, udah ada yang menjawab. Ya, alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat, luar biasa, alhamdulillah ya baik, senang, alhamdulillah baik, senang, sehat, bahagia, sehat dan bahagia. Oke, ini pada umumnya sudah sehat semua Bapak Ibu ya. Ya, di cuaca yang kadang hari ini hujan, besok panas gitu ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah tidak ada yang sakit ya. Ya, maka kita bisa bertemu, bertatap muka di dunia maya pada malam hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu, di sini sudah bergabung 41 orang. Ya, silakan yang lain yang belum bergabung boleh ikut. Kita sama-sama berbagi informasi mungkin ya. Karena kita tidak sini bukan menggurui, tapi bagaimana kita mengulang materi-materi yang sebelumnya sebenarnya Bapak Ibu sudah kenal. Iya, terima kasih Bapak Ibu ya. Oke. Ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak ada yang tidak sehat ini. Senang, luar biasa, baik, senang, alhamdulillah baik, bahagia, sehat dan bahagia. Oke. Jadi yang menjawab ini adalah alhamdulillah sehat, kemudian dan baik ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja dulu dengan pertanyaan berikut. Terima kasih yang sudah menjawab Bapak Ibu. Nah, pindah ke slide berikutnya. Nah, supaya kita lebih kenal, lebih akrab, boleh dong tahu Bapak Ibu berasal dari mana? Boleh kabupaten kotanya gitu. Ya, silakan dijawab Bapak Ibu. Nih, ada Sukabumi, alhamdulillah kita ketemu Bapak Ibu ya. Ibu Aminah ya. Kemudian siapa nih? Bu Andin.
Oh, ya. Ini yang baru muncul di Sukabumi semua ya? Ya, silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Kita kenalan dulu. Kalau saya ini dari Kota Jambi, ya, alhamdulillah sudah banyak ya. Ada di Bengkulu, ada Garut, ada Jawa Barat, Kota Pagar, Alang, Selatan ya. Dari Sumbar. Kenapa? Dari Sumbar. Iya, dari Sumbar ya, Sumatera Barat. Kemudian dari Kabupaten Demak, Jateng, Magetan. Nah, ini dari Bu Doran ya. Indramayu, Jabar, Kota Bekasi, Soreang, Kabupaten Banten ya. Enggak selesai ya. Karena memang dibatasi dengan huruf nih Bapak Ibu ya. Ciamis, kemudian ada Kuningan, ini Sumatera Barat besar ya. Kemudian apa nih? Wonosobo, ya, Bekasi. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, tidak hanya berasal dari satu daerah, tapi berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ini Sulawesi Barat, Polewali, Polewali Wanda ya. Oke, selamat berjumpa Bapak Ibu. Jadi dari Sulawesi sudah, dari Jawa sudah, Sumatera sudah. Oke, jadi di sini sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama di sini dan bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, sini apakah Bapak Ibu sudah punya akun Wayground? Nah, boleh Bapak Ibu ya memilih salah satu. Ya, apakah sudah punya akun Wayground atau belum? Nah, seperti sekarang ini di sini ada logo ya, Quizzes is now Wayground. Jadi memang Bapak Ibu, Wayground ini sebenarnya tidak hal baru, tapi adalah nama yang diperbarui. Jadi nama asalnya yaitu Quizzes. Nah, ini Bapak Ibu ya, seperti bilang Kang Dero tadi, apa sih itu Wayground? Ternyata sama dengan yang sebelumnya, yaitu Wayground sama dengan Quizzes ya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Nah, ini lihat jawaban yang benar. Nah, ini ya. Jadi udah banyak yang punya ya, yang punya ya. Yang sudah 15 orang, yang belum ada 19 peserta ya. Oke, berarti di sini masih ada yang belum punya akun. Oke, Bapak Ibu. Jadi bagi yang belum pun enggak masalah Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu udah di sini kita coba memahami salah satu fitur Wayground ya. Jadi sudah banyak juga nih yang mempunyai akun. Oke, tak apa-apa Bapak Ibu ya. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut. Nah, sekarang pada malam hari ini pada seri ke-92 komunitas Convolovers Nusantara ini kita akan mempelajari tentang fitur pada Wayground yaitu flashcard. Jadi alur yang akan kita lakukan malam ini, yang pertama memahami fungsi flashcard di Wayground, kedua menjelaskan manfaat penggunaan fitur flashcard, kemudian mendemonstrasikan cara optimal penerapan dalam pembelajaran, yang keempat pengembangan flashcard kreatif untuk siswa kita. Berikutnya, apa itu flashcard di Wayground? Nah, flashcard itu adalah fitur untuk menyajikan pertanyaan dan jawaban atau istilah dan definisi dalam bentuk kartu digital. Apa fungsinya? Yaitu menghafal, menguji pemahaman, bermain sambil belajar, kemudian latihan bagaimana penguasaan konsep dari suatu materi, dan belajar secara mandiri. Kemudian flashcard ini bisa digunakan secara interaktif dalam sesi kelas atau tugas rumah. Jadi Bapak Ibu, kita tidak lagi belajar seperti zaman dulu, kita saja yang berbicara, tapi bagaimana kita sebagai guru bisa membelajarkan atau mengajak siswa kita untuk interaktif di dalam pembelajaran. Nah, inilah fungsi dari Wayground itu ya. Nah, adapun manfaat penggunaan flashcard itu, yang pertama meningkatkan retensi memori siswa. Dengan kita menggunakan flashcard, maka memori siswa kita, walaupun hari itu kita menjelaskan, pada akhir pembelajaran kadang siswa kita ada yang belum paham. Maka dengan adanya flashcard ini, kita bisa meningkatkan retensi atau ikatan dari siswa kita tentang materi kita. Kemudian berikutnya, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kenapa? Karena bisa dikasih link saja, kita bisa memberikan pada siswa kita kapan dia mau membukanya.
Kemudian belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, ini sudah saya terapkan Bapak Ibu ya, atau teman-teman semua sudah menerapkan bahwa belajar menggunakan flashcard ini sangat menyenangkan dan otomatis tidak membosankan. Karena di sini kita melengkapi dengan kartu yang menarik, yang berisi pertanyaan. Dan siswa kita berusaha untuk menjawab semaksimal mungkin. Kemudian berikut memfasilitasi pembelajaran mandiri dan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, kita tidak harus di kelas ya, boleh kita lanjutkan menggunakan fitur PR atau yang lainnya gitu. Ya, lanjut lagi. Nah, apa sih kelebihan flashcard manual? Nah, di sini kita lihat ya, yang pertama meningkatkan interaksi. Karena kita tahu bahwa siswa yang mau menjawab, yang belum menjawab, yang diam saja, yang aktif, itu akan kita tahu. Kemudian mendorong kolaborasi. Jadi siswa kita misalnya ada jawaban yang salah, bagaimana siswa yang lain bisa menanggapi, maka mereka akan terjadilah kolaborasi di kelas. Kemudian memungkinkan bisa digunakan kapan saja. Seperti bilang tadi ya, di kelas bisa, di rumah bisa, di perjalanan pun bisa gitu. Kemudian praktis, efektif dan fleksibel. Nah, berikut contoh desain kartu flash. Di sini kartu flash ini atau flashcard ini ada dua bagian. Yang pertama depan, yang kedua belakang. Jadi ibaratnya Bapak Ibu pegang kartu remi atau kartu apalah ya. Jadi kalau kita lihat ada kertas yang di depannya ada pertanyaan, di belakangnya kita lihat langsung ada jawaban. Seperti itulah flashcard yang akan kita buat. Nah, apa fungsi usus halus? Ini bagian depan berarti pertanyaan. Belakangnya sudah ada tertulis menyerap sari-sari makanan. Nah, contoh dari IPA Bapak Ibu ya. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran IPA. Contohnya. Kemudian lebih detailnya di sini Bapak Ibu ya. Topik kita ambil salah satunya itu sistem pencernaan. Di depannya ya ada kartu untuk membuat pertanyaan. Apa fungsi usus halus? Di belakangnya menyerap sari-sari makanan. Nah, ini contoh salah satu Bapak Ibu ya topik yang kita angkat, yaitu kemudian apa sih langkah yang akan kita gunakan dalam membuat flashcard ini atau menggunakannya? Yang pertama masuk ke platform background. Nanti Bapak Ibu kita lihat ya. Kemudian pilih fitur flashcard. Jadi fitur dalam background kan banyak Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah flashcard. Kemudian yang ini yang saya pakai sekarang ini adalah fitur presentasi gitu. Kemudian tambahkan istilah di sisi depan dan penjelasan di sisi belakang. Jadi ibaratnya dua sisi Bapak Ibu ya, sisi depan dan sisi belakang. Kemudian atur tata letak warna dan visual pendukung bila perlu, bagikan siswa atau integrasikan ke dalam aktivitas. Jadi intinya di sini tidak hanya berupa di kita, boleh Bapak Ibu cetak gitu ya, sehingga lebih menarik atau pokoknya ada perbedaan apakah langsung atau boleh menggunakan kartu yang sudah dimodifikasi. Kemudian apa ide kreatif dan optimalisasi? Itu digunakan kapan gitu ya? Digunakan sebagai ice breaking. Nanti kita coba Bapak Ibu ya. Jadi ada ice breaking dengan menggunakan kartu dua sisi tadi. Kemudian dibuat oleh siswa sendiri sebagai tugas proyek. Jadi misalnya ada topik tertentu kita berikan tugas kepada siswa kita, misalnya tentang fungsi pencernaan, kemudian jenis-jenis makanan, misalnya atau penyakit-penyakit pada makanan, sehingga pertanyaan yang dibuat dan jawaban yang dibuat itu akan menyebar pada topik yang berbeda, topik yang sama, tapi tema yang bagian isi yang berbeda. Kemudian mainkan dalam kelompok atau kelas besar. Nah, di sini kita semacam pertanyaan terbuka, jadi siapapun boleh menjawab. Karena kita di sini siswanya kita banyak, maka kita buat aturan atau kesepakatan kelas gitu ya, supaya tidak berebut dan tidak heboh, terlalu heboh gitu ya. Kalau heboh itu boleh tapi ada batasnya gitu. Kemudian gunakan untuk review harian atau ujian. Nah, kadang-kadang kita membuat post test Bapak Ibu ya. Nah, dengan flashcard ini itu sangat membantu kita gitu. Siapa yang sudah paham, siapa yang belum akan ketahuan. Materi mana yang belum dimengerti oleh siswa kita akan ketahuan. Bagaimana kita mengetahui apakah flashcard ini berguna atau bisa memanfaatkan bagi peserta didik kita atau siswa kita? Yang pertama bisa kita lihat dari peningkatan hasil belajar siswa. Dari penggunaan flashcard yang berulang kali, apakah hasil belajar siswa kita meningkat atau bagaimana? Itu bisa kita lihat.
Kemudian perhatikan keaktifan dan antusiasme dalam menggunakan flashcard. Jadi ada yang aktif, ada yang tidak. Kadang siswa kita dengan cara berbicara dia kurang bisa, tapi cara menulis dia bisa. Maka bagaimana kedua kemampuan tersebut bisa diseimbangkan gitu. Yang biasanya hanya secara tertulis pintarnya tapi berbicara kurang bisa, maka kita coba untuk mengoptimalkannya gitu. Kemudian minta umpan balik dari siswa tentang kesulitan atau ide baru. Mungkin kita membuatnya ada yang kurang pas, jadi boleh kita terbuka saja dengan siswa kita untuk minta umpan baliknya seperti apa. Di refleksi kita setelah pembelajaran gitu ya, atau sebelum mengakhiri pembelajaran. Kemudian gunakan sebagai bagian dari asesmen formatif. Nah, ini flashcard ini sangat berguna sekali dalam melihat ya bagaimana keaktifan dari peserta kita, kemampuan dia dalam memahami materi pelajaran. Jadi selama proses tersebut kita bisa menilai mereka. Nah, kemudian di sini kita tekankan bahwa fitur flashcard di Wayground adalah alat sederhana namun kuat. Dengan kreativitas guru dapat mengubahnya menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Ayo optimalkan fitur ini untuk mendukung pembelajaran aktif dan mandiri. Mari optimalisasi fitur Wayground di kelas meski tanpa gawai. Nah, di sini Bapak Ibu, karena sekolah tertentu itu tidak membenarkan siswanya membawa HP dengan bermacam pertimbangan. HP atau gawai Bapak Ibu ya. Nah, sehingga dengan adanya flashcard ini salah satu solusi bagaimana Bapak Ibu tetap menggunakan digital tanpa membebankan siswa kita untuk membawa gawai. Kemudian pembelajaran tetap bisa dinikmati oleh semua siswa. Karena kita tahu bahwa kemampuan ekonomi dari siswa kita akan beragam, dan ada juga yang kami orang tuanya mendengar. Nah, inilah kita sebagai guru membantu mereka menggunakan fitur flashcard. Yuk saling berbagi baik. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya atau yang belum, mari kita bersama-sama belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat Bapak Ibu ya. Yang pertama dari komunitas Canvalopers Nusantara seperti biasa. Yang kedua dari Wayground langsung Bapak Ibu ya. Jadi hari ini berapa detik setelah Bapak Ibu mengisi link nanti, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari Wayground. Nanti Bapak Ibu siapkan Instagram yang Bapak Ibu sudah follow ya, sudah follow tentang Quizizz Indonesia. Jadi boleh dari sekarang boleh dicari Bapak Ibu ya, Quizizz Indonesia seperti apa Instagramnya, kemudian nanti ikuti. Kemudian screenshot Bapak Ibu ya, simpan di memorinya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Facebook juga. Facebook Bapak Ibu cari komunitas Wayground Indonesia. Nah, Bapak Ibu juga bergabung Bapak Ibu ya, bergabung di komunitas Wayground Indonesia. Karena nanti Bapak Ibu akan ada link yang akan Bapak Ibu unggah bukti Bapak Ibu sudah bergabung di komunitas Wayground ini gitu. Kemudian YouTube satu lagi ya, cari Quizizz Indonesia. Nah, YouTube ini belum berganti Wayground ya, masih Quizizz. Jadi kebetulan ini penggantian Wayground ini dari Quizizz itu baru-baru ini Bapak Ibu, sehingga masih ada tulisan yang bernamakan Quizizz. Jika Bapak Ibu mencari di Google nanti, silakan ketik Quizizz, otomatis nanti muncul Wayground. Jadi tidak usah ragu Bapak Ibu ya, silakan. Nah, ini 3 ini akan Bapak Ibu jadikan sebagai bahan untuk mengklaim sertifikat. Ya, nanti akan dibantu oleh Bu Dora untuk mengirimkan link mendapatkan sertifikat. Kemudian di sini nanti ya sertifikat peserta ini nanti Bapak Ibu ya akan mengisi ya ID-nya, jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Ini Peki 4255, kemudian narasumbernya silakan Bapak Ibu cari atau ketik di sana, akan muncullah di sini ya Dr. Delismar SPD MPD. Kemudian judul materi yang akan Bapak Ibu pilih di poin A Bapak Ibu ya. Pengenalan Wayground untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian passwordnya Wonderful Wayground. Nanti kita coba praktekkan bagaimana cara mengisinya, hanya sebagai informasi umum saja dulu. Nah, ini salah satu contoh bentuk dari kartu Bapak Ibu ya. Ini bagian depan. Ini ada gambar, kemudian ada soalnya, tebak gambar sesuai dengan tebak kata sesuai dengan gambar yang disampaikan. Nah, ini jawaban gitu ya. Boleh berupa gambar, boleh berupa kata-kata. Kemudian ini contoh tanpa menggunakan gawai juga Ibu ya. Siswa kita menggunakan, mungkin udah kenal nih Bapak Ibu ya, mode kertas ya.
Jadi mode kertas, jadi tidak mengharuskan siswa kita menggunakan gawai. Nah ini juga ya, jadi keaktifan siswa kita akan muncul di sini, kemudian mereka tetap senang, gembira, materi pelajaran tentu akan lebih bermakna gitu ya, lebih masuk ke otaknya. Kemudian ini juga dengan guru-guru kita juga berbagi ya, sehingga semua sekolah di Indonesia kita harapkan bisa menggunakan ini. Ini juga ya, ini salah satu di mahasiswa juga ya, Bapak Ibu, tidak hanya siswa kita saja, masyarakat umum juga bisa Bapak Ibu ya. Ini ada video, nanti kita putarkan. Nah ini cuplikan saja, karena di sini nggak bisa diputar ternyata ya Bapak Ibu ya. Nah kita lanjutkan dulu. Ini juga contoh. Ini materi pelajaran itu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ini juga ya kita akhiri Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi walaupun hanya presentasi, ada juga kita sebagai peserta dapat peringkat ya. Nah, terima kasih kepada teman-teman tadi yang sudah ada peringkatnya. Artinya apa? Kemampuan seperti Bapak Ibu lakukan ini, ada kecepatan yang dinilai, kemudian kebenaran dari jawaban gitu ya. Nah, kebetulan di sini kan jawab pertanyaan cuma 3 tadi Bapak Ibu ya. Yang pertama apa kabar, yang kedua asal dari mana, kemudian apakah sudah punya akun atau belum. Oke, itu yang tentang secara umum ya, tentang flashcard. Kita stop dulu sebentar. Nah, oke, kita coba langsung mungkin Bu Dora ya, kita coba praktekkan bagaimana cara membuat apa ya? Membuat flashcard ya langsung dari background. Nah, di sini izin saya sekali lagi. Bapak Ibu boleh ya, silakan Bu Dora boleh dikasih link juga nanti ya, yang masalah sertifikatnya boleh, karena nanti kadang pada saat kita mau selesai baru bertanya, kemudian akan ada yang malu bertanya sehingga sertifikatnya tidak bisa keluar gitu ya. Jadi boleh Bu Dora, boleh dikirim. Ya, untuk link yang klaim sertifikat sudah, Bu. Oke, terima kasih. Boleh dengan password, terus sama apa itu? Oke. Yang materinya apa itu juga sudah. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, sekarang kita coba untuk bagaimana cara membuat flash. Vicky 4255. Halo, Bu Delismar. Halo. Delismar. Kayaknya Bu Delismar terpental deh, sebentar. Alhamdulillah. Ya maaf Ibu, nggak tahu ya kenapa keluar ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu
ya. Ya, siap. Maaf atas keluarnya saya dia. Iya. Saya cari tadi kok hilang sih gitu. Oke, kita coba lagi. Muncul Bu Dora? Ya, muncul sudah. Ya, jadi Bapak Ibu, kita di sini akan masuk ke tab baru ya. Misal Bapak Ibu lagi buka Google, kemudian nanti ketik saja Wayground. Ya, Wayground. Nah, ini akan muncul. Nah, di sini Bapak Ibu kalau misalnya belum punya akun, Bapak Ibu boleh sign up dulu ya. Nah, kebetulan sini kan sudah apa nih? Sudah terdaftar. Nah, di sini Bapak Ibu akan ada fitur-fitur yang banyak ya. Ini banyak Bapak Ibu ya. Silakan. Jadi kalau misalnya malam ini kita coba untuk mendaftar, mungkin waktunya mungkin Bu Dora ya. Iya. Ya, kita coba Coba aja masih ada waktu kok, Bun. Oke, baik. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya belum punya akun, boleh Bapak Ibu sign up dulu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan dimintakan email ya yang aktif. Kemudian Bapak Ibu coba muncul nggak nih Bu Dora? Gimana? Masih muncul? Masih sama. Masih sama. Masih sama ya? Iya, belum berubah. Oke. Atau gini aja dulu, kita masuk saja dulu ke yang sudah ya, supaya nanti udah masih ada waktu kita coba bagaimana mendaftar. Kita masuk dulu ke Flashcard. Jadi di sini Bapak Ibu akan ada muncul beranda Bapak Ibu ya. Di sini ada kata buat. Nah, kemudian di sini ada perpustakaan, ada hasil, ada kelas, ada diferensiasi dan AI di background. Nah, karena kita di sini banyak mempunyai referensi, boleh Bapak Ibu buka perpustakaan. Nah, perpustakaan di sini apa yang telah kita buat itu muncul. Nah, yang tadi kita tampilkan itu flashcard. Ya, flashcard. Kemudian ini yang tadi di sekolah saya coba itu tentang soal kuis ya, kuis tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kebetulan sudah selesai materinya. Kemudian ini ada contoh rantai makanan, kuis pengukuran kelas 7, ice breaking. Nah, kita akan coba buat nanti kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu ya. Nah, kita coba dulu. Ini tadi yang perpustakaan Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat salah satunya ya. Salah satunya ini yang SBK aja ya. Boleh Bapak Ibu mungkin boleh bergabung nanti ya. Bagaimana cara buatnya gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Ini salah satu flashcard ya. Ini jawabannya sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini boleh Bapak Ibu bergabung lagi ya. Bergabung lagi, boleh menggunakan kode ya. Ini kodenya 171471 atau pakai barcode. Boleh Bapak Ibu ya. Atau boleh juga silakan minta tolong Bu Dora untuk kirim lagi ke sebentar ya. Ke kolom chat supaya tergambar bagaimana bentuk hasil dari flashcard. Nah, silakan Bu Dora bantu. Ya, sebentar. Oke. Sudah? Nah, ini SBK Bapak Ibu ya. Ini ada 5 soal, di mana nanti Bapak Ibu boleh secara langsung menjawab, secara lantang boleh, tapi yang telah buat Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bagaimana kita membelajarkan peserta didik kita. Kita ibaratkan nih, Bapak Ibu peserta didik atau siswanya, saya gurunya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh menjawabnya, boleh secara langsung ya. Ini asik Bapak Ibu ya, asik karena ice breaking nih. Ya, terima kasih sudah bergabung nih. Ada 16 peserta. Ada Adin Nurdiansa, Aprila Damiati. Oke, kita coba mulai ya. Mulai sekarang. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Di depan ini, nah ini ada kartu 2 nanti Bapak Ibu. Yang pertama itu kartu depannya.
Gimana Bapak Ibu? Silakan nanti menjawab. Ada gambar, ya tebak kata nih ya. Bu Dora? Ya, ya. Ya, ada 2 gambar. Nanti Bapak Ibu buat kata yang tepat untuk gambar di samping. Ya, boleh Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu siapa yang mau jawab? Pisang coklat. Pisang coklat. Siapa lagi? Literasi. Literasi. Siapa nih? Bu Susi. Bu Susi. Terus siapa lagi? Ayo. Ada 2 jawaban yang berbeda. Ada lagi? Ada bilang coklat ini, ada pisang. Oke. Lihat Bapak Ibu ya, di sini kan ada kata aku yang dicoret. Literasi. Literasi ya? Oke, ini ada mewakili ya. Nah, kalau kita klik ini, kan ada tanda tangan di Bapak Ibu ya, klik ini. Apakah benar jawabannya? Literasi. Nah, ini benar Bapak Ibu ya? Iya, jadi itu. Jadi kan ada kulit tadi Bapak Ibu, ada kulit ya. Kulit. Ku-nya dihilangkan, tinggal lid. Kemudian di belakang itu bukannya coklat Bapak Ibu, tapi ada campuran untuk buat sambal ya, itu terasi gitu. Sehingga kalau digabung, literasi gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah betul, yang belum nggak apa-apa, ini hanya sebagai contoh saja. Lanjut ini, tebak kata lagi nih. Oke, siapa yang bisa jawab, boleh di kolom chat, boleh nggak apa-apa, atau langsung jawab boleh. Ini ada 2 kata, 2 gambar yang digabung akan menghasilkan kata yang bermakna. Ada yang udah bisa jawab? Bu Dora udah ada jawab belum? Karena saya nggak bisa lihat. Di kolom chat belum. Belum. Senyuman. Senyuman. Ada lagi yang lain? Ibu siapa nih yang jawab? Lina. Bu Lina. Kata Bu Lina senyuman. Alasannya Sepatu apa, Bu? sama anyaman senyuman, Bu. Senyuman ya. Ada lagi? Bapak apa, Pak? Nama Bapak siapa? Andi, Bu. Pak Andi ya. Nah, Bu Lina sudah menjawab. Pak Andi juga. Sama ya? Ada yang lain jawabannya? Nah, kalau sudah ada yang menjawab, kalau kita merasa itu sudah benar, boleh kita langsung klik saja Bapak Ibu. Artinya kita melihat kunci jawabannya begitu. Jadi kartu belakangnya akan kita klik lagi. Nih, jawabannya adalah senyum. Oh, salah. Salah dikit ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Nih, soal ke-3. Ada 4 gambar. Gabungkan lagi. Minta uang. Minta uang, Bu. Minta uang. Minta rupiah. Bu. Minta uang, minta rupiah. Ada lagi? Minta uang. Minta uang. Ada lagi? Bu. Ya, minta uang itu kayaknya. Iya. Rupiah enggak ya? Ada mi, tambah n, min. Ya, tasnya Ya, S-nya tasnya hilangnya S-nya. minta. Oke. Silakan Pak Andi, jelaskan Pak Kata Andi. hilang Bisa? S. Minta Ya, N. mi sama N minta, S-nya dibuang menjadi minta, Ada terus ada rupiah rupiah dan berarti minta uang, Bu. Oke, terima kasih Pak Andi. Nah, gitulah nanti kita mengapa siswa kita menjawab seperti itu, minta alasannya. Nah, disitulah munculnya interaktif tadi Bapak Ibu. Jadi mereka menjawab tidak hanya asal-asal, tapi ada alasannya gitu. Argumennya dari mana gitu ya. Oke, kita coba cek ya, betul apa salah? Oke. Minta uang. Tepuk tangan dong gitu ya. Nah, disitulah Bapak Ibu ya, siswa kita happy. Ini biasanya kalau speaking di awal ya. Di awal atau setelah kita menjelaskan sedikit, nampak siswa kita agak ngantuk, kita bawakan ini speakingnya gitu. Iya, Kemudian berikut, nih soal berikut nih. Ayo. rebusan udang, Bu. Rebusan Dan udang. rebus. Udang rebus. Duluan ya. Rebusan udang. Pisang rebus. Udang rebus, Bu. Udang rebus. Rebusan udang atau udang rebus Bapak Ibu? Udang rebus, Bu. Udang rebus. Ya, mana duluan? Udangnya atau rebusnya? Udang rebus. Udang duluan ya. Udang dulu baru rebus. Baru rebus ya, rebus. Oke, kita cek ya.
Nah, udang rebus. Oke, terima kasih gitu ya. Satu lagi Bapak Ibu. Nah, satu lagi ini apa nih ya? Ini kalau Ibu senang sekali nih pada apalagi pada Potongan harga. Potongan harga. Bu. Potongan Potongan harga. harga. potongan harga ya? Iya. Ya, Bu. Ada yang lain? Diskon. Potongan harga. Nah, kalau kita sebut diskon ya. Ya, Diskon yang disenangi potongan ibu-ibu, harga. Bu. Diskon salah ya. Potongan harga. Potongan Ayo, harga. Ibu, ya, silakan dijelaskan kenapa Ibu-ibu menjawabnya potongan Pot, Pot, tong, potong, kan, terus ada harga. Harga. Nah, kita coba Ada cek ya, betul price, apa salah ya? harga. Iya, 1, 2, 3. Potongan harga. Potongan Apa tuh? uang. Uang bukan Salah harga dong. Bapak Ibu ya, uang. Kan itu Oh, kan ada S. uang. Dolar atau? Kok bisa potongan uang? Iya. Kalau harga kan nampak gitu kan. Uang itu kan betul bukan dikatakan harga gitu. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Oke, seperti itulah yang namanya flashcard. Oke, kita akhiri. Nah, oke ya. Buat nih. Nah, baik Bapak Ibu, itulah sekedar contoh untuk flashcard. Bagaimana menampilkannya. Sekarang kita coba untuk membuatnya lagi Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita bisa menampilkan tapi kita belum bisa membuat, maka kita coba buat dulu. Nah, cara buatnya Bapak Ibu kembali ke beranda ya, kembali ke beranda. Kemudian nanti ada Bapak Ibu ada tanda plus Bapak Ibu ya. Tanda plus ini kita klik. Ya, klik. Kemudian di sini ada 5 macam ya pilihan yang akan kita buat. Yang pertama penilaian, biasanya kita gunakan untuk membuat kuis ya. Dengan bermacam bentuk soal. Kemudian ada video interaktif, ada video kita tayangkan, nanti ada soal yang bisa kita berikan sesuai dengan video yang kita ambil. Kemudian ada presentasi seperti tadi Bapak Ibu ya, di awal kita sudah perkenalan, kemudian penjelasan tentang flashcard dan yang lainnya. Kemudian analisis juga bisa Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti hasil yang diperoleh oleh siswa kita. Nah, ini yang kita tuju sekarang, yaitu kartu flash atau flashcard. Ini bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Kalau di bahasa Inggris kan jadinya flashcard. Oke. Kita klik. Nah, klik akan muncul ini Bapak Ibu. Ya. Jadi buat kartu flash ini ada 2 cara. Yang pertama dihasilkan oleh AI dengan AI, yang kedua dibuat dari awal. Nah, kalau dihasilkan AI, di sini bisa kita ambil tempel teks. Ya, ada 4 cara Bapak Ibu ya. Yang kedua dengan dokumen, ketiga dengan tema, 4 artikel. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu atau kita membuat dari tempel teks, maksudnya adalah salin dan tempel teks dari mana saja untuk membuat kartu flash. Misalnya Bapak Ibu kita contohkan apa ya? Apa contohnya Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu punya PDF ya. Kita kopikan sini atau kita ambil ya, cari aja di tab baru Bapak Ibu ya, misalnya tentang apa ya? Klasifikasi makhluk hidup misalnya, makhluk hidup. Ini kebetulan saya IPA Bapak Ibu ya, boleh yang lain nanti. Nah, itu kan ada muncul itu Bapak Ibu ya. Udara muncul? Ya, muncul. Nah, kita klik salah satu. Misalnya kita ambil yang jelas Bapak Ibu, kita punya kata-kata berapa buah alinea yang bisa kita masukkan ke dalam flashcard kita tadi gitu. Nah, misalnya ini. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Read more. Nah, ini Bapak Ibu ya. Boleh kita ambil ini. Nah, ini saja Bapak Ibu. Kita copy saja dari sini. Ya, cukup sini aja boleh lah ya. Ctrl C, kemudian pindahkan ke sini tadi. Ya. Nah, udah masuk Bapak Ibu ya? Udah. 455. Nah, nanti kita masukkan, ini di bawahnya ada kata-kata hasilkan kartu flash. Dari kata-kata yang kita copy paste ke sini tadi, kita bisa buat hasilkan kartu flash ya. Klik. Nah, ini melalui proses Bapak Ibu ya, semakin panjang yang kita buatkan, maka waktu yang dibutuhkan semakin banyak juga gitu. Nah, ini jawabannya. Ini ya. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, tanpa kita buat, dengan hanya menempelkan beberapa buah kata, maka akan muncul gini.
Nah, kasih depan, misalnya apa itu klasifikasi? Jawabannya apa? Klasifikasi adalah satu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Nah, kita lihat ke bawahnya Bapak Ibu, ada berapa soal ini? Ada 6. Ya, ada 6 nih. 6 ini, apakah Bapak Ibu ingin menggunakan semua? Boleh. Ya, caranya simpan. Nah, misalnya Bapak Ibu simpan ya, simpan. Nah, kemudian kalau simpan tentu ada judul. Bapak Ibu, kebetulan ini klasifikasi makhluk hidup berarti biologi ya. Pilih klasifikasi berarti kelas 7 misalnya, pilih kelas 7 ya. Kemudian bahasa Inggris sudah, publish. Oh ya, tunggu dulu. Ini kita tambahkan gambar supaya lebih menarik Bapak Ibu ya. Nah, kita buat, nah misalnya di sini Bapak Ibu pilih saja. Tanpa membuka tab baru, Bapak Ibu langsung pilih di sini. Atau Bapak Ibu punya gambar yang bagus tentang klasifikasi, boleh unggah dari perangkat, boleh ambil dari pasteling yang Bapak Ibu punya gitu. Coba cari sini aja Bapak Ibu ya. Klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita tempel. Nah, kita bisa pilih salah satu Bapak Ibu ya. Ini banyak sekali gambar yang disediakan oleh background. Nah, pilih saja satu. Misalnya ini. Ya, biasanya lebih identik dengan takson Bapak Ibu ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini. Jangan lupa klik simpan. Artinya gambar ini kita gunakan sebagai gambar untuk judul tugas apa namanya itu kerjaan kita gitu. Simpan. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Kita udah punya kartu flash. Tapi Bapak Ibu kan lihat nih, nggak ada gambar satupun. Nah, supaya lebih menarik karena kita bagaimana supaya siswa kita tertarik, maka kita bisa edit Bapak Ibu ya. Caranya ketik ini, edit ya. Di sini kan ada nih, ada menu-menu ya, ada edit, ada simpan, ada sebarkan, ada download, ada review. Review ini artinya bisa kita lihat sementara ya sebelum kita tampilkan nanti tugas PR dan mainkan sekarang. Nah, kalau kita mau edit supaya lebih menarik, kita edit ya, edit. Nah, edit, kemudian kita pilih yang mana diedit. Misalnya nomor 1 nih, kan ada gambar, kita edit di sini. Nah, ini ada lagi ya, edit. Yang kayak ada pena itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini udah muncul 2 kartu Bapak Ibu ya, ada depan, ada di belakang. Nah, depan inilah yang disebut dengan soal tadi. Nah, kita klik misalnya klasifikasi, kita cari di sini lagi. Oh ya, di sini kan ada, maaf Bapak Ibu ya nih. Ini ada 2 pilihan nih Bapak Ibu, ada gambar, ada suara. Nah, boleh kita tambahkan salah satu misalnya gambar. Karena hubungan klasifikasi, kita buat klasifikasi. Klasifikasi. Nah, kita klik. Nah, muncul lagi. Silakan kita pilih salah satu aja. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jangan lupa klik simpan. Save ya, ada yang Inggris. Nah, kalau misalnya jawaban ini mau tambah gambar juga, boleh. Nah, kita klik lagi. Makhluk hidup misalnya ya. Jadi boleh Bapak Ibu menuliskan apa di sini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri gitu. Ya, misalnya gini. Boleh lah ya. Karena berhubungan dengan klasifikasi. Simpan. Nah, jadi artinya kartu kita ini bergambar sehingga lebih menarik gitu daripada yang tadi. Jangan lupa kalau udah selesai kita anggap udah pas, kita klik express card. Nah, ini Bapak Ibu. Oke ya, tuh. Kemudian kalau ini kan udah 5 tadi, 6 ya. Kita tambah lagi misalnya tambah. Nah, ini tambah di sini. Kita mau coba tadi Bapak Ibu ya. Misal gambar nih. Soal dulu. Tebak gambar. Nah, di antara pembelajaran kita tambahkan, sisipkan dulu tentang yang menarik dikit ya. Tebak gambar berikut. Gambar berikut seperti yang kita tayangkan tadi ya. Klik ini. Cari lagi. Atau unggah dari perangkat kita. Misal kita punya gambar yang bisa kita gunakan untuk tebaknya. Nih, boleh Bapak Ibu ya. Kebetulan saya sudah siapkan ini Bapak Ibu. Ya, nih. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini boleh kita lebarkan, boleh. Kita panjang, boleh. Kalau sudah, kita klik simpan. Ayo Bapak Ibu, kira-kira gambar apa sih ini? Kita jawab di sini. Jawabannya apa kira-kira Bapak Ibu? Daun bayam.
Oke, pintar ya. Daun Ayam. bayam. Kan ada daun, ada B-nya. Ayamnya kan ada bayam. Jadi gabung. Boleh kita tambahkan sini gambar ayam atau apa ya. Tidak bergambar pun tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya mau tambah juga tidak apa-apa lah, ayam. Kita klik aja di sini, ayam. Ya, pilih. Oke, kalau mungkin ada gambar yang tidak support Bapak Ibu ya, boleh kita ganti. Misal ini, yang tadi nggak mau misalnya kan, kita ganti lagi. Jadi banyak pilihan Bapak Ibu, ini nggak mau juga, kita ganti lagi. Nah ini ya, silakan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya satu tidak berhasil, cari lagi gitu. Oke, udah siap ini Bapak Ibu. Save. Nah, artinya kita udah muncul. Nah, ini kan 7 soal. Seperti itu Bapak Ibu. Misal kita ingin 2 soal saja. Ya, yang bergambar saja kita buang. Ini boleh Bapak Ibu. Nah, pilih. Misalnya kita buang nih. Ya, hapus. Kemudian ini kita buang lagi. Klik tanda sampah ini, kemudian hapus. Nah, kemudian ini klik lagi, misalnya bergambar ya, kita mau cepat, misal karena waktunya singkat nih, kita hapus gitu. Ya, juga atau cukup di situ boleh. Nah, kan ada berapa soal nih? Ada 4 soal. Nah, jangan lupa nanti simpan. Nih Bapak Ibu ya, simpan. Kalau Bapak Ibu pingin lagi menambah flashcard yang mirip, boleh Bapak Ibu klik di sini. Atau memperbaiki kesalahan kata bahasa. Ini yang bahasa Indonesia mungkin ada yang protes ya, ada yang salah, boleh. Translate flashcard. Mungkin Bapak Ibu ingin mengajarkan dalam bahasa Arab, boleh. Di sini ada translate-nya Bapak Ibu ya, pilih bahasa. Bahasa apa? Misalnya bahasa Inggris, kemudian bahasa Spanyol. Apakah banyak Bapak Ibu ya, silakan pilih. Yang mengajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, boleh. Pilih Bapak Ibu ya. Ini untuk kata depannya. Untuk kata belakangnya juga boleh pilih lagi. Ya. Nah, karena kita bahasa Indonesia udah cukup aja sampai bahasa Indonesia gitu. Jadi Bapak Ibu yang memiliki atau mengajar bahasa Inggris atau bahasa lain, bahasa dunia, terserah Bapak Ibu, silakan boleh pilih gitu. Nah, boleh. Jadi yang mana Bapak Ibu pinginkan. Contoh aja Bapak Ibu ya. Oke, itu saja mungkin. Nah, sekarang kita coba. Udah selesai kita ini, misalnya 4 buah soal selesai atau cukup, kita klik simpan. Nah, kalau Bapak Ibu sebelum menyimpan, mungkin Bapak Ibu mau lihat lagi apa sih bentuknya. Silakan klik review. Ini Bapak Ibu samping simpan, klik review. Nah, ini hasilnya. Ini yang nomor 1. Nah, ini ada kata-kata apa huruf ini 1/4. Artinya apa? Slide pertama dari 4. Ini kartu flash. Ini pandangan siswa nampak ya. Kemudian yang berikutnya. Lanjut. Ini ya. Ini yang tanpa gambar tadi. Ini kalau pilih nanti belakangnya muncul jawabannya apa gitu ya. Ini juga. Ini tadi ya. Nah, kita close. Supaya tahu bahwa betul yakin kita ini soalnya udah benar, kita simpan. Nah, ini. Oke, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, itu contohnya. Oke, sebelumnya ini contoh ya Bapak Ibu ya, sudah kita buat. Banyak tadi, kita hanya mencoba 1 ya. Sekarang kita coba lagi untuk apa nih? Untuk klaim sertifikat ya, sebelum Bapak Ibu kita tanya jawab, kita coba ini link sertifikat sudah tadi Ibu Dora ya? Udah, tapi di atas pun. Ya, tolong mungkin ulang lagi. Iya, siap. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu belum klik yang linknya, boleh ya kita coba sama-sama. Nih, misalnya di sini muncul kalau udah diklik yang link yang sampai ke Ibu Dora, isi nama lengkap Bapak Ibu. Misalnya ya. Sudah, Bun. Ya, misalnya nama saya ya, boleh pakai gelar boleh, tidak pakai gelar boleh. Tapi biasanya kita pakai gelar Bapak Ibu ya. Instansi sesuaikan dengan instansi Bapak Ibu. SMP Negeri 5 Kota Jambi. Kebetulan saya di SMP Negeri 5 Kota Jambi Bapak Ibu ya. Kemudian email Bapak Ibu yang aktif Bapak Ibu ya. Silakan mau belajar ID atau yang lain boleh. Kemudian NPSN. Bapak Ibu boleh cek berapa NPSN sekolah Bapak Ibu sendiri ya. Caranya klik saja di tab baru, klik
NPSN sekolah apa Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan sekolah saya di sini NPSN-nya 10, 50, 47, 60. Nah, harus siapkan Bapak Ibu ya data-data ini. Kemudian tanggal pelatihan. Tanggal pelatihan kita hari ini ya, tanggal 5 Agustus 2025. Tanggal sertifikat tanggal 5 juga, 5 Agustus 2025. Kemudian nomor HP. Ya, nomor HP Bapak Ibu masing-masing ya yang aktif. 0813 66. Nah, ID pelatihan. Nah, Bapak Ibu, ID pelatihan jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dora atau mungkin itu ulang lagi. Bapak Ibu ketik saja PQ 4255. Oh ya, saran saya kalau bisa Bapak Ibu membuatnya ini atau klaim sertifikatnya pakai laptop supaya lebih lancar gitu ya. Ini sarannya. Kemudian ini sudah Bapak Ibu ya. Boleh diskusi, boleh catat boleh ya. Nama narasumber ya, kebetulan di sini saya ya. Berarti klik saja Bapak Ibu ya, cari dengan cara ketik boleh. Nah, di sini kan ada muncul Bapak Ibu ya. Nah, ini. Kemudian materi pembelajaran kita hari ini kebetulan menggunakan background. Ini salah satu adalah pengenalan background untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita tahu tadi ya bahwa background itu flashcard itu membuat pembelajaran menyenangkan. Pilih A Bapak Ibu ya. Pilih A, klik A-nya. Oke, udah muncul. Baru bisa lanjut Bapak Ibu. Udah diisi semua, baru bisa lanjut. Lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan disuruh menjawab 5 soal. Soalnya tidak payah-payah Bapak Ibu ya. Yang pertama ini, aspek yang perlu dilihat guru dalam mengelola laporan hasil penilaian sumatif. Di background adalah pada aspek apa Bapak Ibu? Nah, step ini adalah nilai atau akurasi. Ini ya. Kemudian mode gimana yang paling tepat untuk penilaian sumatif apa Bapak Ibu? Adalah mode ujian. Oke, pintar nih Bapak Andi kali ya. Kemudian melalui fitur ini, guru dapat membuat soal dengan sangat cepat. Fitur ini memungkinkan guru mengambil dan memodifikasi soal dari kuis lain. Fitur ini apa nama Bapak Ibu? Teleportasi, Bu. Teleportasi. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Hebat semua nih Pak ya. Kemudian fitur, ini Bapak Ibu yang tadi kita gunakan. Background AI. Oke. Kemudian terakhir, agar dapat menyelenggarakan permainan dengan peserta didik, guru perlu membagian apa Bapak Ibu? Link game, Bu. Link game. Ya, jangan link quiz Bapak Ibu ya, link game. Nah, ini 5 soal ini harus benar semua baru bisa lanjut ya. Oke, yang pertama nilai atau akurasi, 2 mode ujian, 3 teleportasi, 4 background AI, yang kelima link game. Nah, kita lanjut submit jawaban. Tapi nggak bisa disubmit, Bu. Kenapa, Pak? Nggak bisa disubmit, Bu. Kenapa, Bu? Ada yang salah berarti, Bapak? Nomor 1 nilai atau akurasi ya, Bu ya? Ya. Yang kedua itu, sudah Bu, sudah Bu, masuk Bu. Bu kalau ya, Pak Ibu Bu. sudah, jadi nanti muncul kalau Pak klik submit jawaban akan muncul semua jawaban benar. Artinya apa? Soal yang 5 buah itu sudah terjawab dengan benar. Oke, kita klik oke. Nah ini yang tadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan diarahkan Instagram, Quizizz atau background-nya. Kemudian akan diarahkan link Facebook-nya dan YouTube. Kalau yang link PMM opsional Bapak Ibu ya, boleh diisi, boleh tidak. Ya. Jadi caranya Bapak Ibu klik aja link Instagram. Nanti Bapak Ibu screenshot. Kita coba ya. Atau gini aja dulu yang boleh Instagram boleh ya. Nih. Nah, ini Bapak Ibu screenshot ya link sinkron yang Instagramnya kebetulan saya di laptop ada. Nih Bapak Ibu ya. Di screenshot ya. Screenshot, kemudian nanti Bapak Ibu masukkan ke sini, choose file, Bapak Ibu simpan di galeri misalnya kan, choose file. Nah, karena saya udah simpannya, saya klik, pilih ya, ini udah disimpan tadi kalau salah ya. Nah ini IG, nah ini kita buat judulnya Bapak Ibu ya supaya nggak salah nanti IG, klik, oke. Artinya sudah masuk, kemudian Facebook.
Ya sama yang tadi, lihat Facebook. Jadi yang warna biru ini adalah link Bapak Ibu, boleh diklik, kemudian langsung bergabung ke komunitas Quizzes. Nah ini Bapak Ibu ya, kita screenshot, kemudian nanti kita masukkan ke sertifikat kita ini, choose file. Ya, choose file, kemudian kita pilih, nah Facebook, oke, ya. Nah kemudian YouTube juga sama Bapak Ibu, YouTube. Nah ini Quizzes Indonesia. Jadi Bapak Ibu subscribe dulu ya. Kemudian di screenshot ada foto Bapak Ibu, di sini kan ada foto saya nih. Nah, nanti akan muncul nih Bapak Ibu yang Bapak Ibu tampilkan atau unduh, akan muncul di sertifikat nanti. Jadi sertifikat kita tuh ada 3 lembar Bapak Ibu. Nah itu, ya. Nah kita masukkan link YouTube ya. Jadi semuanya sudah ada. Kalau seandainya Bapak Ibu YouTube-nya tidak ada, YouTube pasti ada ya, Facebook tidak ada, boleh Instagramnya, dua-duanya boleh Bapak Ibu ya. Facebook, ya, Facebook. Udah masuk semua kan? Sementara link PMM, kalau Bapak Ibu ada silakan boleh, kalau tidak ada tak apa-apa. Nah, pastikan Bapak Ibu ketiga ini, Instagram, Facebook, dan YouTube-nya sudah ada file yang dipilih. Kemudian terakhir masukkan password. Nah, passwordnya tidak ada spasi, huruf kecil semua, itu Wonderful Wayground. Wonderful Wayground ya, Wayground. Nah, ini udah dianggap sudah semua. Nanti Bapak Ibu submit ya. Submit ini jawabannya. Nah, nanti di bawahnya akan muncul sertifikat lagi diproses nih. Mohon tunggu sertifikat Anda sedang diproses. Artinya Bapak Ibu hanya menunggu berapa detik saja atau menit lah ya, akan muncullah sertifikat yang bisa diunduh langsung gitu. Nah ini mohon ditunggu katanya. Nah, sambil menunggu ini mungkin Bapak Ibu yang tidak punya, misalnya mahasiswa atau dosen atau apa, tidak punya NPSN-nya atau Widya Suara atau yang lain, silakan buat nanti NPSN-nya 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu aja. Jadi tidak ada masalah. Nah, ini Bapak Ibu udah muncul, klik download sertifikat. Kalau udah berwarna biru berarti udah tinggal klik. Kita klik Bapak Ibu ya. Nah, muncul Bapak Ibu. Kebetulan tadi kan tidak apa ya? Tidak membuat gelar. Nah, ini muncul. Dalam jangka waktu berapa detik saja udah muncul. Nah, Bapak Ibu ya, ada 3 lembar. Nah, apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu tampilkan tadi akan muncullah di sertifikat. Ada 3 lembar nih. Berapa jam? Ada 16 jam pelajaran. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan berhasil Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja dulu Bu Dora, atau kita tampilkan contoh penerapan di kelas? Iya, Bu. Boleh ya. Ini ada yang angkat tangan, Bu. Oke. Maaf, Bu Saya Denis. dulu. Iya, Pak. Izin bertanya, Bu. Kalau saya kan ini pakai Chromebook ya, Bu. Sementara Chromebooknya nggak ada IG-nya, nggak ada Facebook, nggak ada apa-apa. Gimana, Bu? Kalau Chromebook itu, Bu Dora boleh langsung atau gimana, Bu ya? Iya, langsung aja nggak apa-apa, karena waktu, Bun. Nggak apa-apa. Oke. Jadi Chromebook itu, saya belum pernah juga pakai Chromebook, Bu, Pak ya. Yang jelas Bapak Ibu, kalau punya, itu bisa nyimpan dokumen nggak, Pak? Misalnya foto. Kalau nyimpen dalam bentuk PDF apa insya Allah bisa, Bu. Ya, boleh Pak. Jadi artinya Bapak ada apa yang diminta oleh Wayground tadi, itu bisa. Jadi perangkat dengan menggunakan apapun boleh Pak ya. Yang penting Bapak Ibu ada punya dokumen yang perlu di-upload gitu. Kemudian data-data yang diminta itu benar, ya seolah itu bisa masuk. Oh, berarti misalkan IG-nya pakai HP terus di screenshot, terus kita kirim ke WA, di download terus kirim ke situ ya, Bu ya? Iya benar Bapak. Jadi tidak perlu misalnya di Chromebook-nya langsung dicari, enggak. Boleh Bapak Ibu siapkan dulu di tempat lain. Nanti kan ada minta unggahan, langsung Bapak Ibu kirimkan di situ aja gitu. Berarti itu semua platform diunggah semua, Bu ya, yang baik Facebook, IG. Iya diunggah Pak. Bukti Bapak sudah bergabung, sudah subscribe, sudah follow lagi tuh Bapak Ibu ya. Sehingga informasi dari background itu Bapak Ibu bisa dapatkan gitu. Oh gitu iya. maksudnya.
Itu Pak Andi. Jadi harus sekarang ya Bu, itu ngirimnya Bu ya? Kalau boleh, karena apa? Nanti Bapak Ibu misalnya ada pertanyaan, ada kendala. Nah, boleh kita bantu sekarang. Tapi kalau tidak, boleh Bapak Ibu nanti bertanya melalui WA grup ya. Boleh. Oh iya Bu, siap Bu. Iya. Ya terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bu Dora? Untuk membuat apa? Generator sertifikat, ada yang bertanya gitu, Bu. Generator sertifikat. Pengiklan sertifikat maksudnya? Iya. Ini tanyanya gini, caranya membuat generator sertifikat begitu aja. Oh ya, itu yang tadi. Ini dari siapa Bu? Dari Pak Ulum. Pak Ulum ya. Jadi kalau kita mengklaim sertifikat tadi, yang kita klik saja link yang dikasihkan oleh Bu Dora di kolom chat, kemudian Bapak Ibu isi dari awal tadi, mulai dari data diri, kemudian pilih NPSN, kemudian materi atau judulnya, kemudian juga ada tema ya, kemudian narasumber, kemudian di slide berikutnya itu ada 5 pertanyaan, dan yang terakhir tadi upload bukti kita sudah bergabung gitu ya. Itu mungkin ya Bu Dora. Atau boleh ditanyakan langsung Bapak Ibu yang bertanya tadi? Sebentar, ini saya lihat kok kayaknya orangnya sudah out. Kayaknya orangnya sudah out ini. Atau mungkin cara pembuatan linknya itu loh Bu, mungkin. Oke, mungkin ini Bu Dora Oke, kita literasi Habibullah ya. Kita cek jawabannya. Ini yang di depan karena berisi pertanyaan kita klik. Ini akan muncul kartu belakangnya ya. Nih kita klik ya. Nah, jawabannya apa? Benar? Iya, tepuk tangan buat. Iya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada gambar lagi. Gambar ini ada 2 gambar lagi. Kalau digabung akan menjadi satu kata yang bermakna. Yang dulu ya, jangan mati aja. Silakan dulu ya. Ayo. Pikir-pikir dengan baik. Kira-kira apa? Gambarnya ada 2 benda nih ya. 2 benda ini akan digabung menjadi satu kata yang bermakna. Oke, cepat. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada yang mudah menjawab, ada yang tidak bisa terjawab ya. Nah, ini tampilan di papan tulis Bapak Ibu ya. Kita menggunakan proyektor. Jadi siswa kita hanya melihat dari papan tulis saja gitu. Sementara kita menggunakan laptop gitu ya. Kemudian saya memakai kamera yang langsung kitanya muncul gitu. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian boleh tambah lagi. Ini banyak Bapak Ibu ya. Contoh sebentar. Nah, ini misalnya. Gambar ini adalah tahap pada embrio yang kita kenal dengan morula. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang dimaksud dengan morula? Silakan. Ya, belakang. Ya. Betul? Ya, kita cek ya di jawabannya, kartu jawaban kita lihat. Nah, ini benar? Nah, jadi embrio ini mengalami perkembangan ya atau pertumbuhan ya, mulai dari terjadi fertilisasi gitu ya. Kemudian ada jadi apa ini? Pembelaan jadi 2 sel, yang 2 sel ini akan mulai menjadi 4 sel. 4 sel menjadi berapa? Setiap sel itu membelah menjadi 2. Berarti kalau 4 sel, 1 sel membelah menjadi 2. Jadi 4. Ada 8. 8 nanti membelah menjadi. Nah, gitu ya. Sampai pada tahap yang kita kenal tadi adalah morula. Pembelahannya sampai 16 sampai 64 sel. Oke. Oke, teman-teman, untuk kita semua dulu.
Nah, oke itu Bapak Ibu ya. Jadi banyak lagi contohnya karena waktu mungkin. Silakan Bu Dora, mungkin ada yang bertanya. Sementara belum ada, kayaknya masih asik mengisi link dari Bu Derisma tadi. Oke. Ya. Ini untuk teman-teman, untuk ibu bapak semua, link daftar hadir sudah saya sematkan di kolom chat. Silakan untuk mengisi, karena batas waktunya sampai pukul 23.59. Untuk yang raise hand juga masih belum. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Dipersilakan. Di sini nampaknya udah banyak pakar-pakar juga. Iya. Jadi Bapak Mohon maaf, izin bertanya. Nah ini, Bu Bu Eli. Dokter, ya, ini saya lagi mencari dari IG, alhamdulillah udah ada, Facebook, YouTube juga ada. Namun dari PMM komunitasnya belum ketemu untuk background. Bagaimana Bu? Oke, langsung Bu Dora ya? Iya, langsung aja. Oke. Baik, terima kasih Bu Elia. Ya. Tadi kalau untuk PMM itu opsional, artinya pilihan. Boleh diisi, boleh tidak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum ketemu, kosongkan aja boleh. Jadi yang 3 tadi aja Bapak Ibu ya, Facebook, Instagram, atau YouTube-nya. Kosong aja boleh Baik, Bu. Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya terkendala nanti boleh ya kita bertanya lagi di di grup WA grup ya. Ini pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi Bu. Ini ada juga yang bertanya, Bu, jawaban benar sudah bisa lanjut, tapi apa upload IG tidak bisa submit? Gimana nih? Maksudnya ini? IG-nya gitu ya? Iya kayaknya. Iya tidak bisa si submit. Apa mungkin terlalu besar untuk apa? Ukuran itu Bun, apa? Iya, kapasitasnya ya. Ukuran kapasitas ya. Kapasitas PNG-nya kayaknya itu. Iya. Coba mungkin pakai I love you PDF ya, dikompres dulu boleh. Ya, boleh Bapak Ibu ya. Kemudian kalau biasanya kalau kita hanya screenshot dari yang sudah kita follow atau like gitu, biasanya nggak besar gitu. Mungkin sinyal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh ulang lagi, coba lagi gitu ya. Atau dari 6 lagi mungkin. Jadi perlu kesabaran Bapak Ibu ya. Iya, kalau itu memang semua harus diisi ya Bu ini. Untuk yang untuk upload apa? Untuk upload yang IG, YouTube itu semuanya harus diisi ya? Tidak semua harus diisi. Ya, misalnya kayak begini. Kadang ada orang tidak punya IG. Boleh diganti dengan Facebook. Yang jelas diisi gitu. Boleh Bapak Ibu ya. Karena kadang-kadang kita tuh kan fokus ke Facebook aja gitu ya. IG-nya nggak ada, nggak apa-apa. Ya boleh gunakan Facebook aja. Kemudian misalnya kalau Bapak Ibu yang bermasalah di PMM, enggak perlu ya Bapak Ibu untuk mengisinya karena opsional, boleh diisi, boleh tidak. Jadi supaya aman, ditinggalkan aja. Supaya Bapak Ibu bisa melihat langsung seperti apa sih sertifikat yang didapat gitu ya. Terus ini ada juga yang bertanya Bun, untuk komunitas background Indonesia di FB itu namanya komunitas background Indonesia gitu bisa? Bisa. Boleh, boleh. Boleh. Untuk Bu Lina Muriani boleh Bun? Itu pertanyaan di kolom chat. Daftar hadir bisa dibuka? Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada masalah nanti boleh kasih aja nomor saya Bu Dora. Oh begitu. Ya, jadi karena ini waktu kita kan terbatas nih, takutnya ada yang udah ngantuk gitu kan, ada kegiatan lain. Boleh. Ya, saya ada keluar sertifikatnya Bu. Iya, alhamdulillah Ibu Mona ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Mona, mudah-mudahan berkah ya. Kita bisa terapkan flashcard di sekolah kita masing-masing. Ini maksudnya nomor teleponnya Bunda dimasukkan di kolom chat gitu? Boleh. Bentar. Atau di grup WA kita sudah ada semua tuh ya? Iya harusnya. Iya, tapi kalau misalnya perlu nggak apa-apa. Sebentar.
Jadi kalau ada link-link yang dari tempat lain, tidak usah Bapak Ibu klik ya, karena dia takutnya nanti ada link yang apa gitu ya, yang nyasar. Iya. Ibu izin bertanya, itu nama Iya. pematerinya siapa ya Bu? Di Dokter pilihannya, Delismar. di pilihannya saya nggak nemukan Dokter Delismar. Ada, Bun, ada itu. Jadi caranya Bu, Ibu bisa ketik dulu sedikit di atas, kemudian nanti otomatis dia muncul. D besar, R kecil, titik, kemudian langsung Delismar, dia akan muncul. Di pencariannya, Bu. Iya, di pencarian kan ada yang kosong tuh Bu ya. Ya, saya coba. Terima kasih. Iya. Bersama Ibu. Ibu, maaf kalau untuk link PMM bagaimana ya, Bu? Pertanyaan sama lagi ya. Boleh Pak Andi? Kalau PMM tidak usah diisi, tidak apa-apa. Oh, nggak usah diisi. Kalau Bapak udah pernah, udah isi yang tentang background boleh. Ya di situ kan ada trainer-trainer kita gitu ya, muncul. Boleh. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Itu opsional Bapak. Boleh dipilih isi, boleh tidak. Tapi ketika submit nggak bisa submit, Bu. Diganti aja, Bu. Bu, bisa kok Pak. Tuh, tadi Bu Mona tadi pakai PMM enggak kan? Bu, pakai semua Ibu. Oh, kebetulan pakai semua ya. Ya. Saya tadi contohnya enggak pakai PMM. Muncul kan sertifikat gitu. Mungkin sih Ya. Pak. Andi coba lagi Jadi ya. bisa pencet yang birunya itu, Pak. Yang dikasih Ibu itu linknya, yang di sertifikat yang biru itu langsung masuk ke sana itu. Oh, link itu, Bu. Kan link PMM warna biru, dipencet aja. Ya, klik aja. Ya, diklik aja. Kemudian Bapak screenshot nanti buktinya gitu. Ya, nanti Bapak unduh seperti yang di Facebook, bisa di Instagram atau di YouTube. Tapi tetap nggak bisa disubmit ya, Bu? Bapak pakai, mohon maaf Bapak, pakai HP atau pakai laptop? Pakai Chromebook, Bu. Chromebook. Oh gitu ya. Oh, apa langsung klik untuk download sertifikat, Bu? Iya benar Bapak. Oh, nggak kebaca Bu di bawah. Oh, udah di bawah. Berarti kalau udah biru, otomatis Bapak bisa langsung bisa, klik. Bu ya. Iya, Ya, Bu. langsung diunduh, langsung Bapak simpan. Nah, Siap, gitu. Mudah sekali Bapak ya. Oh iya, sudah keluar, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Semangat Bapak. Berarti langsung download ya, Bu ya? Iya, langsung download. Bapak simpan ya. Ibu izin ID-nya berapa ya, Bu? PEKI berapa? PEKI 4255. Ya. PEKI 4255. Terima kasih, Bu. Sama Ibu. Iya. Tentang materi ada yang bertanya? Bu Dora? Nggak ada. Oh, paham ya. Jadi Iya. sebenarnya mudah kok, mudah. Kemudian kita coba-coba terus gitu ya. Ekspor terus. Cobakan langsung di kelas, itu akan banyak pengalaman gitu. Saya pun terus terang seminggu baru seminggu ini menggunakan flashcard. Oh, memang siswa kita minta terus gitu. Iya. Ayo Bu, ice breaking, ayo Bu tanya jawab gitu. Iya. Itu hampir sama dengan yang di Canva juga ada itu, Bu. Iya, Iya. iya. Kebetulan kita nih komunitas followers ya, jadi banyak itu yang bisa mirip gitu ya, mirip. Iya. Ya mirip. Tapi kalau yang di background ini tadi kan untuk pengeditan hampir sama kalau kita membuat soal-soal biasa itu ya, Bun. Iya, mirip ya. Karena ini hanya bedanya hanya di kartu aja, ada depan, ada belakang itu aja. Siap. Ada yang bertanya? Bu Delis, punten tanya lagi, Bu. Iya, silakan Pak. Iya, Pak Andi. Ini Bu, untuk membuat tadi Bu saya tuh masih agak bingung Bu untuk membuat flashcardnya tuh Bu. Sudah saya misalkan saya mata pelajaran geografi Bu. Ya. Saya bikin klasifikasi wilayah terus sudah di AI ya Bu ya. Nah muncul ada 13 flashcard. Nah untuk bikin flashcardnya tuh ketiknya di mana ya Bu? Kliknya. Boleh kita coba lagi Pak ya? Boleh Bu. Ya, coba diulang sebentar aja Bu. Oke, baik. Masih semangat ini kayaknya. Iya, dan betul Bapak Ibu ya, kalau misal kita ada keinginan itu bisa. Nanti Bapak Ibu kalau ada masalah boleh kok kita sharing-sharing informasi gitu. Siap Bu. Iya. Nah, Bapak tadi buat apa Pak? Klasifikasi wilayah Bu. Nah gini ya, kan kartu flash tadi ya. Muncul ya, Pak? Ya. Udah muncul Bu di saya Bu. Ya udah. Proses Nah, ya. Bapak Ibu boleh buat dari awal, boleh Bapak Ibu ya, buat dari awal nih.
Tadi kan AI, kadang-kadang AI ini kan belum sesuai betul dengan kita. Kita coba buat dari awal saja. Klik dulu, buat dari awal. Kemudian nih Bapak Ibu, misal Bapak tadi buat apa Pak? Bagaimana Bu? Soal Bapak apa tadi? Klasifikasi wilayah Bu. Langsung Pak, Bapak maunya kartunya seperti apa? Oh kartunya ya gambarnya wilayah gitu Bu. Oh begitu, berarti Bapak pakai AI tadi ya? Iya Bu, betul Bu. Oke, begini aja. Kita coba lah ya. Kalau Bapak pakai AI, kita coba pakai AI. Buat lagi. Kemudian karena contoh tadi AI Pak ya. Iya Bu. Ya, kita tempelkan apa tadi Pak? Klasifikasi wilayah Bu. Klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah. Materi apa tuh Pak? Materi geografi Bu. Geografi, materi geografi kelas 12. Geografi kelas 12. Nah, Bapak Ibu boleh nggak diketik saja atau Bapak Ibu punya file langsung boleh ya. Nah, kita ketik itu tadi kemudian kita pilih seperti tadi. Muncul nggak Bu Dora? Belum. Oh, belum ya? Belum. Sebentar. Itu kan di copy ya Bu ya? Jadi copy aja Pak kata-kata itu atau Bapak langsung gini. Langsung ambil dari file yang Bapak punya, boleh? Iya, Bu. Ya, jadi tidak perlu cari di Google, enggak perlu. Misal Bapak udah punya, udah langsung aja gitu. Iya. Sebentar ya. Stop share. Ini Bu, masuk Bu. Sebentar, belum ya? Belum. Ya. Tapi munculnya bukan background loh, Bun. Ini bukan background. Kita ngambil apa dulu? Mengambil materi kan? Iya, Bu, boleh, Bu. Iya. Ini kan materi ini. Kita ambil aja bagian sini misalnya. Yang jelas Bapak Ibu jangan satu paragraf gitu. Iya. Kita buat berapa buah paragraf. Waduh. Ini kebanyak pula nih. Sebentar ya. Wilayah. Misalnya ini aja lah ya. Iya, Bu. C. Ya kita kirim ke flashcard. Ctrl V di sini. Muncul Bapak Ibu? Muncul nggak? Belum, Bu. Belum. Kalau Bapak Ibu punya PDF-nya boleh. Tidak. Ya tadi saya mencari di ini ya Bu di Google, saya ketik klasifikasi wilayah, terus saya copy, terus saya ketikkan ke flashcard-nya di situ ya Bu ya. Nah, ya seperti itu Bu. Ya, terus copy. Bapak ketikkan di sini. Nah, iya ditaruh di sini Bu. Iya betul. Bawahnya, terus Pak. ke bawah, iya terus ke bawah ya Bu. Pakai ini ya betul Bu seperti Hasilkan. itu. Iya, hasilkan kartu flash. Iya, terus kan keluar tuh Bu ada 13 di situ tuh. Ya, ini. Iya, Bu. Tergantung ya lama Bu ya. Iya, makanya kalau makin banyak dia makin lama. Nah, ini Pak. Iya Bu, keluar seperti ini Bu. 7. Ya, terus 7. dari sini bagaimana Bu? Oh, disimpan Pak, simpan. Oh, disimpan dulu Bu, sebentar ya Bu. Iya. Supaya ada simpan, klik simpan Pak. Oh, yang di atas itu ya Bu ya? Iya, ada kata simpan, kata save. Kalau bahasa Inggrisnya save ya. Ya, siap Bu, sudah disimpan Bu. Iya. Sudah simpan. Kemudian Bapak kasih judul. Kasih judul. Wilayah. Dia otomatis muncul tuh Pak. Kalau misalnya kita simpan, dia minta judul. Kemudian minta, ini kan geografi tadi Pak ya? Iya Bu, judulnya klasifikasi wilayah ya Bu. Iya, judulnya klasifikasi wilayah ini. Bu. Kelas 12 ya? Iya Bu, betul. Nah, scroll ke bawah muncul, pilih yang kelas 12. Oh, pilih kelas 12 Bu ya. Ya, kalau mau gambar, klik aja nih Pak. Buat tambah gambar. Dari wilayah misalnya kan. Wilayah apa ya? Ini banyak kan Pak? Klik. Ya, simpan.
Nah, gitu Kak. Klik lagi simpan. Nah, muncul di perpustakaan kita gitu. Gimana, Pak? Iya, Bu. Iya, seperti itu, Bu. Betul, Bu. Iya. Ya, selamat mencoba, Pak ya. Oke, Bu Dora? Ya. Sudah? Sudah? Ya. Sudah Bapak Ibu semua? Kayaknya pada asik ini, Bu. Klaim seperti sertifikat ya. Ya, malam ini kita dapat 2 sertifikat ya. Betul. Langsung dapat. Ini kayaknya sudah semua. Ya. Yang Ibu Siti tidak ada Aisyah yang kalau belum bisa bertanya. submit, Bun, nanti chat saya aja ya. Ya, siap. Boleh. Ya, kita diskusi aja, Bu. Iya. Saya kira juga sudah cukup waktunya, Bun. Ini sudah mulai menjelang malam. Dan alhamdulillah masih banyak yang bersemangat untuk mempelajari Weigreen. Iya, Bu, soalnya menyenangkan ini, Bu. Iya, betul. Alhamdulillah. Betul sekali. Saya familiar dengan kuisis dulu tuh, Bu. Dengan Iya. mode kertas, dengan mode apa segala macam, tapi kayaknya Weigreen ini lebih lengkap ya, Bu ya.